Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya udah lengkap ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas pengertiannya. Mau digeser di hari Sabtu pagi. Jadi untuk hari ini kita akan sedikit membahas kembali mengenai PPh 24 yang jawabannya kemarin sudah saya share ya di grup. Kemudian nanti kita masuk ke PPh pasal 25. Oke, dari jawaban yang kemarin, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau mungkin Bu, ini kok jadinya kayak gini ya? Sudah dipelajari belum jawabannya kemarin? Iya Bu, saya mau tanya. Oke, ini siapa ya? Oh, oke, Mbak Anissa, monggo Mbak Anissa. Kemarin waktu Ibu jelasin itu yang perubahan 25 jadi 22 itu bagaimana Bu? Oke, Bu, kok katanya kemarin 22 ya? 22 itu berlakunya mulai tahun 2020. Jadi di soal itu yang ditanyakan tahun berapa? Belum ada yang tahun 2020 kan? Mana tadi Mbak siapa tadi? Mbak Anissa ya? Soal. Nah, berarti kalau memang belum ada yang ditanyakan untuk tahun 2020, berarti kan masih menggunakan tarif yang lama, yaitu sebesar 25%. Kalau di soal itu ditanyakan untuk PPh yang tahun 2020, maka gunakan untuk PPh badannya adalah sebesar 22%. Bisa dipahami Mbak Anissa? Ya Ibu bisa, terima kasih. Iya. Oke, saya pengen tahu dulu, yang nomor satunya benar ada berapa orang? Salah di PPh terutama aja Bu. PPh terutang. PPh terutangnya kenapa? Saya bukan 25% tapi 22%. Oh, oke. Dari sini ya nggak masalah. Paling nggak gini. Jadi kan teman-teman tahu ya. Jadi saya kalau soal latihan itu hanya saya lihat, tidak saya nilai. Itu kalau soal latihan. Berbeda dengan kuis ya. Jadi soal latihan itu saya hanya pengen tahu pemahamannya teman-teman dari mana. Kok dari mana? Sampai mana? Ya. Jadi kalau tapi bukan berarti teman-teman ngerjakannya asal-asalan, bukan ya. Ini berhubung mau AS aja makanya saya kasih tahu. Jadi kalau untuk soal latihan, harapan saya itu kan gini. Saya bisa mengukur teman-teman pemahamannya itu sampai mana. Kan saya jelaskan ya seperti 22, 23. Saya kira teman-teman tidak membutuhkan hitungan yang harus saya tuntun satu persatu. Berbeda dengan PPh 21, berbeda dengan PPh 24. Ya, berbeda juga dengan PPh untuk WPOP pribadi maupun badan. Dimana teman-teman di situ, Bu, saya kok bingung gitu ya biasanya. Tapi kalau untuk 22, 23 di situ jelas penghasilannya apa, tarifnya berapa. Ya, jadi pahami ya. Jadi saya pengukurannya beda-beda. Jadi Bu, tiap soal latihan itu seperti 22 dan 23 memang saya koreksi. Kenapa? Karena di situ jelas penghasilannya apa, misalnya royalti. Tarifnya berapa, 15%, itu nilai pasti sudah. Tapi kan berbeda seperti PPh 24. 24, 25, 21, apalagi 21, teman-teman kemarin sempat kuis ya. Nah, itu jadi pengukurannya beda-beda. Kalau yang saya rasa teman-teman bisa mempelajari sendiri, seperti 22, 23, nanti ada pasal 4 ayat 2, pasal 15, nah itu pasti saya nilai. Tapi kalau di luar yang butuh hitungan yang memang butuh effort lebih, itu biasanya hanya saya lihat, kemudian pasti saya langsung bahas. Jadi apa? Untuk teman-teman tahu, teman-teman
salahnya dari yang mana ya? Pasti akan saya tanya seperti itu. Jadi diharapkan nanti pada saat ujian, teman-teman tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi nanti saya kasih info saja, pasti ujian yang keluar adalah PPH pasal 25 nantinya. Loh, kok sudah dikasih tahu PPH 25? Iya, tapi nanti 25 itu isinya ada mulai 21 sampai 24. Nah, jadi bukan berarti nanti gampang ujiannya Bu Rizka PPH 25. Awas, 25 itu ada unsur 21, ada unsur 22, 23 dan 24. Padahal seperti ini, kita bahas 24. Bu, kok balik lagi ya ke PPH orang pribadi dan PPH badan? Ya, karena di pajak itu semuanya saling terkait. Nggak ada ceritanya lepas, Bu, kalau 22 sudah ya Bu, nggak ada hubungannya 23. Oke, nggak ada hubungannya, tapi nanti pada saat di PPH 25, kemudian menghitung PPH kurang bayar lebih bayar 28, 29, itu semuanya masuk. Mulai 21 sampai dengan 24. Oke. Yang benar siapa? Atau semuanya salah di tarifnya? Salah di tarif Iya, PPH Bu, salah di terhutannya, Bu. tarif. Oke, salah di tarif. Sama, Bu. Sama apanya? Apa ini? Mbak Vero ya? Apa yang sama? Tarifnya. Oke, tapi untuk penghitungan pajak luar negeri ya? Bu, itu untuk tarifnya jika pakainya langsung 12,5% nggak apa-apa kan ya, Bu? Boleh. Sama aja kan ya? Iya, pokoknya jelas ya yang fasilitas ya. Kalau yang non fasilitas kan Bu. tetap pakai yang 25% ya. Iya, Bu. Nggak ada masalah, hasil hitungannya sama kok. Ini 25% kalikan 50% ya ketemunya 12,5%. Tapi maksudnya gini, di PPH terhutang yang badan teman-teman ada masalah nggak? Karena kalau teman-teman ini kan kebetulan pertemuan yang terakhir ya, maksud saya di antara 4 kelas, teman-teman ini yang paling terakhir. Jadi ada yang hari Kamis pagi, Kamis malam, sama Jumat malam. Itu setelah saya tanya, itu yang di anak sore itu mereka ternyata masih lemah di sini. Menghitung PPH badannya. Yang fasilitas, non-fasilitas. Kalau untuk yang di kelas B, insya Allah mereka sebagian besar sudah paham. Yang P2K itu masih 50-50. Nah, makanya saya pastikan dulu, ini teman-teman sudah paham semua nggak untuk penghitungan PPH badannya? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah sih, Bu. Paham ya berarti ya. Jadi kan, Iya. karena kalau teman-teman dari sini aja udah salah, pasti ke belakangnya salah. Ya, karena kuncinya di PPH terhutang ini nanti digunakan untuk menghitung apa? Batas maksimum. Ya, berarti kan kalau di sini aja salah, teman-teman, ya, maka menghitung batas maksimumnya pasti salah di sini. PPH 24-nya pasti nanti perbandingannya antara pajak luar negeri dengan batas maksimumnya pasti juga akan salah. Oke, berarti untuk PPH terhutangnya badan clear ya. Jadi insya Allah teman-teman paham ya yang harus yang fasilitas itu berapa, yang non fasilitas itu berapa, berarti mungkin insya Allah sudah nih ya. Oke. Kemudian saya tegaskan untuk yang PPH 24. Nah ini, jadi kemarin saya tanya, katanya Bu, saya masih bingung untuk menentukan PPH 24-nya, kita mau pakai yang mana. Nah, jadi sekali lagi, untuk PPH 24 yang perlu teman-teman bandingkan adalah pajak luar negeri, ya, yang sudah dipotong di luar negeri, teman-teman bandingkan dengan batas maksimumnya. Oke. Nah, kalau batas maksimumnya itu lebih kecil dari pajak luar negeri, maka yang diperbolehkan untuk PPH 24 hanya batas maksimum. Makanya di sini tertulis kredit pajak luar negeri PPH pasal 24 tahun 2018 adalah
260 juta, bukan yang 1 miliar. Jadi gini, loh Bu, kok bisa seperti itu? Ya, ini ada pertanyaan dari teman-teman kelas yang lain begitu loh Bu. Gimana sih? Apakah saya ini sudah dipotong 1M, kemudian saya harus bayar lagi 260 juta? Mohon maaf, ini bukan bayar ya nak. Ini itu kita membandingkan. Jadi kita bandingkan, ini kan sudah kita bayar nih. Ya, ini sudah kita bayar di luar negeri atau sudah dipotong oleh pihak luar negeri. Tetapi gitu ya, oleh DJP itu tidak seluruhnya bisa diakui. Nah, loh Bu, terus gimana? Nah, maka harus kita mencari batas maksimumnya dulu. Kalau sudah ada dua nilai seperti ini, 1 miliar dengan 260 juta, kebetulan batas maksimumnya yang 260 juta, maka yang diakui nanti sebagai pengurang itu hanya 260 juta. Gitu maksudnya. Bukan berarti, Bu, saya sudah bayar 1M, saya bayar lagi. Ini bukan bayar. Ini hanya untuk membandingkan saja. Mana yang bisa teman-teman gunakan untuk mengisi SPT pada saat akhir tahun. Jadi yang ini akhirnya diabaikan. Sekali lagi bukan bayar lagi ya. Berarti kalau gini saya bayar lagi, bukan. Jadi kredit pajak luar negeri PPh 24 itu bukan bayar lagi. Tapi yang diakui, gitu ya, yang diakui itu hanya sebesar batas maksimumnya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, kemudian untuk yang nomor 2. Untuk nomor 2 itu kalau nggak salah ada kerugian ya. Nah, kalau sekali lagi, kalau ada kerugian, maka kerugiannya tidak perlu dihitung ya. Total penghasilan, banyak yang benar nggak? Benar, Bu. Benar ya? Oke, tapi nanti di PPh terhutangnya ya, yang tarifnya yang pakai 22% ya? Iya. Oke, Iya. oke. Nggak ada masalah, nanti tinggal teman-teman revisi ya. Nah, kemudian untuk karena ada beberapa negara, maka pajaknya kita hitung masing-masing negara, dan batas maksimumnya pun kita hitung masing-masing negara. Tidak bisa kita gabung ya, batas maksimum. Jadi kita hitung masing-masing negara, kemudian, Bu, ini kok ketemu 1,250 dapat dari mana? Nah, kita bandingkan. Cina, itu kita sudah dipotong di luar negeri 400 juta. Kita hitung batas maksimum 250 juta. Maka yang boleh kita masukkan hanya yang 250 juta. Begitu juga dengan Filipina. Filipina 1,2M. Untuk yang dipotong di luar negeri, kemudian batas maksimumnya 1M. Maka yang boleh diakui hanya 1M. Kemudian kita total. Bu, bisa ditotal? Bisa, selama dalam tahun yang sama. Ya kan? Ini kan sama-sama tahun 2019. Maka besarnya PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan itu adalah sebesar 1,250. Dari sini plus sini. Oke. Jadi pahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Tetap, Bu. Next, yang perorangan. Saya pengen tahu siapa yang benar. Ada yang benar nggak? Kalau misalnya Bu punya saya salah-salahnya dari yang mana? Benar, Bu. Benar, siapa yang benar? Mbak Zeni, benar ya? Oke, yang lainnya selain Mbak Zeni, Mbak Vero gimana? Ya, benar. Oke, berarti sekali lagi ya saya jelaskan. Untuk badan, total penghasilan itu adalah PKP. Ya, kalau bentuknya badan, total penghasilan adalah PKP. Tapi untuk perorangan, total penghasilan bukan PKP. Kenapa? Karena ada PTKP di sini. Ada haknya dari si wajib pajak
untuk mendapatkan pengurang yaitu PTKP. Kalau badan kan tidak ada PTKP-nya, tapi dia ada apa? Ada untuk di tarifnya nanti ada fasilitas dan non fasilitas. Tapi kalau di perorangan tidak ada. Nah, maka di sini untuk yang dijadikan nanti menghitung PPh terhutang bukan total penghasilannya, bukan 170 juta, tapi yang PKP yang sudah dikurangi dengan PTKP. Nah, baru kemudian kita masukkan ke PPh terhutang ya, 5%, 15, 25, 30%. Wah, jangan sampai lupa. Oke. Nah, kemudian pajak luar negerinya ya pajak yang dipotong di sana. Maka dari itu batas maksimum kita hitung ya. Di sini penyebutnya juga sama menggunakan PKP ya, bukan PPh terhutang. Maka ketemunya adalah 7.200 sekian. Nah, karena batas maksimumnya itu lebih kecil daripada pajak yang sudah dipotong di luar negeri, maka yang diakui hanya sebesar 7.228.972. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu mungkin. Oke, nggak ada ya. Saya lanjutkan untuk yang nomor 4, sama ya. Kebetulan di sini sama yang digunakan adalah nilai batas maksimumnya. Oke, saya next ya. Yang nomor 5, nah ini agak sedikit berbeda. Dia ada kerugian tapi di dalam negeri. Nah, kalau kerugian di dalam negeri, ketentuannya kemarin boleh dikurangkan ya. Oke, kalau luar negeri diabaikan, tapi kalau di dalam negeri boleh dikurangkan. Ya kan? Nah, maka ketemunya bukan total penghasilannya menjadi 800 juta, tapi menjadi 400 juta. Karena yang di luar negeri dikurangi dengan dari dalam negeri, kerugian dalam negeri. Nah, kalau kerugiannya luar negeri, sekali lagi kita abaikan, tidak perlu kita hitung. Jadi kita anggap 0. PPh terhutang, oke, pakai yang 25%, 50% untuk 12,5. Nanti kalau yang pakai 22%, nanti tinggal benerin aja ya. Kemudian pajak luar negerinya sekitar 180 juta, batas maksimumnya ketemu 75 juta. Maka kredit pajak luar negerinya sebesar 75 juta. Oke, next ya. Ini hampir sama. Teman-teman tinggal lihat aja ya. Kemudian nah ini yang nomor 7. Jadi saya jelaskan rinci yang untuk beda-beda itu aja beda karakter soalnya. Nah, seperti ini ya. Bu, negaranya saya menerima penghasilannya dari 5 negara. Nah, maka ya teman-teman hitung ya 5 negara ya. Mau 10 negara ya harus teman-teman hitung. Batas maksimumnya ada 10. Kemudian pajak luar negerinya juga ada 10. Nah, di sini kebetulan ada 3 negara, ya semuanya dihitung masing-masing. Negara P berapa, Q berapa, R berapa. Begitu juga dengan batas maksimumnya. Nanti perbandingannya juga masing-masing negara. Ini kebetulan negara P yang diakui adalah pajak yang memang dibayar di luar negeri. Ya, karena dia
120 juta yang dibayar di luar negeri batas maksimumnya 135. Karena tidak melebihi batas maksimum, maka gunakan nilai yang sesungguhnya, nilai yang sudah dipotong di luar negeri sebesar 120 juta. Nah, negara Q ternyata dia lebih besar yang dipotong, batas maksimumnya hanya 180 juta. Maka gunakan yang 180 juta batas maksimum. Begitu juga yang negara R kebetulan sama seperti negara Q, dia gunakan yang batas maksimumnya ya 210 yang dipotong di sana, yang diakui atau batas maksimumnya 135, maka yang diakui hanya 135. Nah, ketemunya adalah 435 juta. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke 25? Belum ada, Bu. Belum Tapi ya? salah semua. Salah semua dari apanya, Mbak? Dari tarifnya? Itu tadi. Iya, tarifnya Ibu. Pakai 22. Oke, nggak apa-apa. Tapi untuk yang pribadi gimana? Iya, Ibu. Benar. Oke, yang pribadi benar ya berarti ya. Jadi nanti tinggal teman-teman. Jadi nanti kalau UAS diperhatikan tahunnya ya. Karena sekali lagi pajak itu regulasinya cepat sekali. Jadi kalau mulai tahun 2010 sampai 2019 gunakan yang 25%. Kalau di atas kalau tahun 2020 gunakan 22%. Nanti di tahun 2021 itu malah tarifnya turun lagi jadi 20%. Nah, tapi saya tidak akan membahas mengenai tahun 2021. Karena saya membahas yang lampau, jadi yang tahun sebelumnya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke 25. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya ke 25. Untuk PTH 25, tidak ada hitungan yang terlalu rumit, gitu ya, di 25. Karena di 25 itu teman-teman hanya menentukan berapa sih cicilan pajak yang bisa saya lakukan atau bisa saya bayar untuk tahun berikutnya. Agar apa? Kenapa harus ada cicilan pajak gitu kan? Supaya apa? Tidak memberatkan dari si wajib pajak. Mungkin teman-teman masih ingat ya, penghitungan pajak di kita, gitu ya, di Indonesia itu kan ada modelnya gitu ya, adalah campuran. Di awal kita hitung sesuai kondisi realnya, gitu kan, atau kita anggap seperti tahun sebelumnya, kemudian di akhir tahun kita hitung ulang, gitu kan. Nah, kecenderungan gitu ya, mau perorangan maupun baik perorangan maupun badan, kalau disuruh bayar pajak sekaligus itu cukup memberatkan, ya cukup berat. Sama seperti misalnya teman-teman nih pengen HP, ya pengen HP. Bu, saya ini lagi pengen HP, harganya 4 juta. Misal nih, keluaran terbaru Bu, harganya 4 juta. Tapi saya ditawari oleh tokonya, mau tunai atau kredit. Kemudian pasti akan saya tanya, kalau tunai harganya berapa, kredit harganya berapa? Pasti kan gitu ya. Itu perilaku konsumen pasti seperti itu. Terus penjualnya bilang, tunai maupun kredit sama kok harganya, kita bunganya 0%. Kira-kira teman-teman mau ambil yang mana?
Mau yang tunai atau kredit? Kredit, Bu. Kredit ya. Barangnya sama-sama boleh dibawa hari itu juga. Pasti kita ngomong dengan kredit, Bu. Uangnya masih bisa saya pakai keperluan yang lain. Itu sudah perilaku konsumen seperti itu gitu kan. Pajak pun memfasilitasi seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak berat. Jadi jangan sampai gini, misalnya nih, siapa ini? Mbak Erlika. Mbak Erlika ini punya usaha, gitu ya. Punya usaha, Mbak Erlika tiap bulannya nggak mikiri pajaknya. Udahlah Bu, nanti pokoknya saya, yang penting pada saat akhir tahun, saya hitung semua penghasilan saya kalikan tarifnya, saya bayar. Kira-kira berat nggak buat Mbak Erlika? Berat, Bu. Berat ya, karena kita nggak tahu di bulan Desember itu kita pegang uang cash berapa, atau uang berapa yang bisa kita gunakan untuk membayar pajak. Nah, akhirnya muncul yang namanya PPh 25. Jadi apa? Mbak Erlika yang tadinya beranggapan bahwa nanti aja Bu, akhir tahun aja saya bayar pajaknya, gitu ya, dengan difasilitasi pajak. Saudara Erlika boleh loh bayar pajak, gitu ya, tiap bulan nyicil. Tentunya buat seorang pengusaha maupun perusahaan itu tentunya lebih memperingan, ya kan? Walaupun memang kesulitannya apa? 2 kali penghitungan pajak, ya kan? 2 kali penghitungan pajak, tapi uang jelas. Dalam arti gini, oke, setiap bulan saya mau itu aja Bu, saya mau melakukan cicilan pajak aja deh. Nanti pada saat akhir tahun dihitung ulang kan, mulai Januari sampai dengan Desember. Dihitung ulang, tahu, oh pajak saya Bu, ternyata misalnya gini, Mbak Erlika mulai Januari sampai bulan November, nyicil tiap bulan 100.000. Nggak kerasa ya, 100. Setelah akhir tahun dihitung, ternyata Mbak Erlika itu pajaknya sebesar 1.300.000 misalnya. Nah, Mbak Erlika itu sudah punya tabungan berapa? 1.100.000 ya, sampai dengan bulan November. Nah, akhirnya pada saat Desember, Mbak Erlika tinggal nambah 200. Berbeda kalau Mbak Erlika nggak melakukan PPh pasal 25. Di akhir tahun, tahu-tahu Mbak Erlika muncul PPh terhutang 1.300.000. Dia kalau ada duitnya pasang. Kalau enggak, ya kan? Jadi berat ya. Itu kalau kita berbicara hanya 100.000, 200.000. Nah, kalau perusahaan kan, kita kalau berbicara pajaknya perusahaan kan nggak mungkin kita berbicara hanya 1 juta, 2 juta. Ya, pasti kita ngomongnya bisa sampai triliunan, ya kan? Hutang pajak itu yang sekarang setahu saya 2019 itu satu perusahaan gitu ya, yang sekarang lagi dikejar oleh DJP itu bisa sampai 2 triliun. Itu hutang pajaknya saja. Belum lain-lainnya. Itu satu perusahaan. Nah, jadi negara itu atau pihak pajak itu memfasilitasi kita. Jadi dengan adanya PPh 25 itu kita akan lebih ringan dalam membayar pajak. Bu, kalau misalnya nih Mbak Erlika ngomong, Bu, ternyata loh pajak saya ini 1 juta. Saya padahal sampai dengan November saya itu sudah bayar 1.100.000. Terus uang 100.000 saya kemana, Bu? Nah, hilang dong, Bu. Nggak hilang. Itu dinamakan sebagai lebih bayar. Nanti boleh direstitusi. Jadi bukan hilang. Ya, direstitusi itu boleh nanti dimasukkan dalam tahun pajak berikutnya atau dikembalikan secara tunai. Nanti ditransfer ke rekeningnya Mbak Erlika. Nah, jadi bukan berarti, Pak Bu, nanti kalau saya bayar terus lebih bayar nanti uang saya hilang. Tidak hilang. Tapi nanti direstitusi. Ya, dikembalikan. Boleh berupa uang, dalam arti ditransfer ke rekening, jadi Mbak Erlika harus ngurus ke DJP atau istilah dimasukkan dalam tahun pajak berikutnya. Jadi Mbak Erlika udah punya celengan 100.000.
Nah, seperti itu. Gampangannya itu seperti itu untuk PPh 25. Jadi secara pengertian undang-undang, PPh 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Nah, jadi setiap bulan itu diupayakan untuk melakukan pembayaran PPh 25. Supaya apa? Supaya tidak berat hati. Nah, untuk menghitung angsuran bulanan, gitu ya, besarnya pajak dalam tahun berjalan harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahun pajak yang dikurangi dengan, nah ini ya, yang sudah dipotong PPh 21, PPh 23, sampai dengan 22. Begitu juga PPh yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang dimaksud dalam pasal 24. Nah, jadi nanti di PPh pasal 25 itu ada unsur 21 sampai dengan 24. Ya. Jadi hitungannya ya teman-teman, berarti nanti saya harus menghitung 21, 22, 23, 24. Iya. Kalau memang belum ketahuan misalnya PPh-nya, kalau sudah ketahuan ya tinggal kalian nanti mengurangkan. Gitu. Nah, ini untuk rumusnya, nanti saya jelaskan di modul ya. Ada contoh soalnya di situ. PPh menurut SPT tahun lalu. Bu, kenapa SPT tahun lalu? Iya, berpatokannya dengan SPT tahun lalu. Jadi misalnya sekarang tahun 2020. Tahun 2021 ya. 2021. Bu, saya kalau mau melakukan cicilan kredit pajak PPh 25, patokan saya tahun berapa? 2020. Jadi kita lihat yang lampau. Dikurangi dengan kredit pajak tahun lalu juga. Jadi dalam satu kurun waktu yang sama, PPh 21, 22, 23, 24, nanti itu akan ketemu dasar penghitungan angsuran kalau sudah dibagi 12. Itu untuk cicilan tahun 2021. Kalau misalnya Bu, saya misalnya sekarang tahun 2019 Bu, terus patokan saya dari tahun berapa? Gunakan SPT tahun 2018. Jadi melihatnya SPT tahun kemarin untuk dijadikan dasar penghitungan PPh pasal 25. Makanya tadi saya bilang stelsel anggapan dan stelsel nyata dijadikan satu. Ya kan, anggapannya seperti tahun lalu, nanti nyatanya dihitung ulang mulai Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi penghitungan pajaknya 2 kali. Nah, sekarang Bu, kalau misalnya saya nih sebagai pegawai, ya misalnya di sini Mbak Vero sebagai pegawai, saya kan dikenakan PPh 21. Saya juga punya rental Bu, rental mobil misalnya, yang dikenakan PPh 23. Apakah saya bisa melakukan kredit pajak pasal 25? Boleh. Bu, tapi saya tidak ada 22, tidak ada 24. Ini bukan kewajiban ya, ini bukan kewajiban memenuhi, bukan. Jadi kalau memang Mbak Vero itu hanya ada 21 sebagai pegawai tetap dan 23 sebagai pengusaha rental misalnya, ya maka 22 dan 24-nya ya nggak usah diributkan ya. Jadi ini itu sesuai dengan kondisi dari si wajib pajak. Jadi nggak harus, loh Bu, saya ini nggak ada transaksi PPh 22, berarti saya nggak boleh pakai ini. Bukan. Ya sama halnya seperti badan. Badan kan tidak ada PPh 21 ya. Awas ya. Badan itu hanya sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga menghubungkan antara pegawai dengan pihak pajak. Ya kan? Badan di sini atau perusahaan di situ hanya menghitungkan, kemudian membayarkan dan melaporkan. Siapa yang dibayarkan, dilaporkan? Gaji pegawai. Ya kan? Tapi perusahaan tidak ada yang namanya PPh 21. PPh 21 itu dikenakan hanya atas pegawai. Nah,
Berarti kan kalau badan ini nggak ada, Bu, ya sudah, nggak ada masalah. Jadi disesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Bu, kalau saya sebagai pegawai nih, hanya murni sebagai pegawai, saya perlu nggak menghitung ini? Nggak perlu. Kenapa? Tidak ada penghasilan yang lain kan? Ya, Bu. Ya, dipahami ya? Oke, nanti saya jelaskan di modul. Nih, jadi kita intinya adalah kita lihat kondisi dari si wajib pajak. Nah, nih, bagaimana dengan kalau wajib pajak ini baru berdiri? Kalau sudah lama kan bisa lihat tahun yang lalu. Kalau baru berdiri bagaimana? Nah ini, bagi WP baru yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun berjalan, penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan wajib pajak. Jadi tiap bulan itu kita hitung berapa labanya, kita kalikan tarifnya, kita bayar. Bulan Februari sama. Berapa labanya, kita kalikan tarifnya, berapa. Kemudian kita bayarkan. Jadi mulai Januari sampai dengan November, nanti Desember kita hitung ulang. Itu kalau pengusaha ya. Tapi kalau badan, maka yang digunakan adalah laporan keuangan. Ya, jadi kalau pengusaha saja seperti orang tadi ya, seperti Mbak Vero bisa kok, cuman pakai pencatatan saja sudah bisa atas usahanya tadi. Tapi kalau sudah kita berbentuk badan, maka harus menggunakan pembukuan. Jadi laporan keuangan secara utuh. Ya, berdasarkan periode tertentu. Nah, ini intinya adalah dibagi 12. Oke, sebentar. Saya masuk ke modul dulu. Oke, sebentar. Nah, di 25 juga sudah saya share ya, modul 25-nya. Nah, ini. Maka bentuknya WPOP dengan badan berbedanya di mana? Di PPh 21. Jadi kalau badan tidak ada 21. Nah, ini contohnya. Kebetulan di sini sudah ketahuan ya pesannya PPh-nya. Jadi pajak yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan SPT adalah sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga serta terutang atau dibayar di luar negeri pada tahun, mohon maaf ini salah, harusnya 2017, adalah sebagai berikut. Pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja 15 juta, berarti ini kan sudah dibayar. Pemungutan PPh 22 juga sudah dibayar sebesar 10 juta. Kemudian pemungutan PPh 23 juga sudah dibayar. Dan pembayaran pajak luar negeri kebetulan yang diakui adalah 7.500.000. Jadi ini sudah besarnya PPh-nya. Jadi tidak perlu kita hitung lagi. Nah, maka kita akan masukkan ke rumus. PPh menurut SPT tahun 2017 adalah 50 juta. Kita kurangi dengan pajak yang sudah dibayar atau dipotong. Ada 21 sampai dengan 24. Jadi 15 juta, 10 juta, 2,5, 7,5. Totalnya adalah 35 juta. Maka dasar penghitungan angsuran adalah 15 juta. Ini baru dasar penghitungan angsuran. Maka besarnya pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP setiap bulan, jadi maksudnya dalam bentuk PPh 25 pada tahun 2018 ya adalah sebesar 15 juta dibagi 12, yaitu sebesar 1.250.000. Jadi pada tahun 2018 mulai bulan Januari, Tuan Hakim itu boleh melakukan cicilan pajak PPh 25 yaitu sebesar 1.250.000. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya. Jadi
25 itu tidak ada hitungan yang gimana-gimana. Jadi pokoknya ketemu 21 sampai dengan 24-nya atau mungkin ada beberapa, tidak harus memenuhi ya. Baru nanti SPT-nya tahun lalu dikurangi dengan kredit yang tahun lalu, baru hasilnya adalah dibagi 12. Oke. Ada pertanyaan dulu? Untuk 25? Nanti bisa coba teman-teman kerjakan ya. Untuk PPH 25. Nanti tolong tetap dikumpulkan supaya jadi bahan evaluasi saya. Itu maksimal hari Selasa. Hari Selasa jam, insya Allah jam, saya lupa jamnya ya. Nanti coba Jam 6 dilihat. sore, Bu. Jam 18. Ya, jam 6 sore. Jadi nanti bisa teman-teman coba kerjakan gitu ya. Nanti saya akan tetap beri jawaban dan tetap kita bahas. Seperti PPH 24. Oke? Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri untuk Zoom-nya? Oke, tidak ada ya. Nanti kalau ada kesulitan nanti silakan dibahas di grup seperti biasa kalau memang ada pertanyaan. Oke, saya akhiri. Selamat weekend ya. Mohon maaf saya sudah menyita waktunya. Oke, kita ketemu insya Allah hari Rabu ya. Rabu sesuai dengan jadwal. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya undur diri dulu ya.